Saya jadi haru saya. Iya Pak. Karena ingat orang tua Tisu guys. yang membesarkan saya gitu. Saking takutnya lari, terkencing-kencing kita. Bukan terkencing, terberak-berak gitu. 19 tahun Pak. Ya, pangkat Sersan, saya Pak. sersan. Ya Allah Pak, saya masih sekolah Pak itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Berdiri berbeda dengan satu rasa dan satu budaya, Rampak Pencak Indonesia. Wow, tepuk tangan dulu dong ini ya tepuknya. Ini saya gemeter loh. Tepuk tangan dong, ya Allah. Saya gemeter loh, ya Allah, Akbar. Lutut saya lemes banget, ini lutut saya lemes banget. Oke, kali ini jujur banget saya sangat merasa terhormat. Bisa ada di, wah ini kalau ngelihat dari latar background ya, pasti jarang banget nih ditemui di video manapun gitu. Karena ini adalah sebuah kediaman Bapak Pencaksilat dunia. Jadi buat teman-teman pencaksilat kalau nggak tahu beliau, wah kebangetan banget sih ya. Jadi beliau ini sangat luar biasa dan sangat berjasa banget di dunia pencaksilat. Jadi buat teman-teman yang sekarang melihat pencaksilat semakin bagus lagi, semakin keren lagi sampai go internasional tuh salah satunya berkat beliau. Nah beliau adalah Bapak Edi Marzuki Nalapraya. Tepuk tangan dulu buat mereka. Bapak, jujur saya deg-degan Pak. Beliau tuh humoris sebenarnya, ya. Bapak tadi di sini kegiatannya apa aja Pak seharian ini Pak kalau boleh tahu? Kegiatan saya tidak banyak kalau di rumah ya. Di rumah. Pagi-pagi berolahraga. Berolahraga. Bukan treadmill lagi, udah nggak kuat. Ada treadmill, tapi saya naik sepeda. Gitu. Naik sepeda. Jalan-jalan di taman, berjemur diri, udah nggak ada lagi. Wow, berarti setiap hari, setiap pagi selalu olahraga ya Pak ya? Iya, iya. Sempetin untuk olahraga ya Pak ya? Iya. Nah kalau tadi saya sempat ngeliat Pak di YouTube ada Didi Kempot Pak, emang suka Pak sama lagu-lagu Didi Kempot Pak? Saya tuh senangnya ya, karena biasanya kita nonton musik tuh kita ngedengerin aja kan nggak bergerak. Ini kan orang semua bergerak, ya nyanyi, ya goyang, jadi senang gitu. Ngelihatnya ya Pak ya? Senangnya apa? Bisa menghibur masyarakat. Iya benar. Ada dua yang begitu sama Rhoma Irama. Sama Rhoma Irama Pak. Bapak saya penggemar beratnya Pak Haji Rhoma Irama Pak. Kasetnya banyak banget. Barusan dia telepon, saya nggak ngangkat. Barusan Pak Haji Rhoma Irama ditelepon nih Pak? Nelpon saya barusan saya nggak keangkat. Masya Allah. Sinyalnya jelek. Sinyal jelek ya Allah, bener Pak Haji Rhoma nelponnya kayak nelpon temen ya berarti ya bener ya, tinggal telepon aja ya Allah Akbar. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Noval. Saya alumni dari UNJ tapi sekarang masih kuliah juga di Pasca Sarjana. Wow. Saya dari teman-teman Rampak Pencak Indonesia Pak. Rampak Pencak Indonesia. Jadi aku mau kenalin dulu nih Pak, Rampak Pencak Indonesia ini tuh adalah sebuah komunitas organisasi yang memang kita kumpul dari berbagai macam perguruan Pak berdirinya. Jadi memang kita tuh mengusung kayak silat itu satu Pak. Mau berbeda-beda perguruan, berbeda daerah, kan teman-teman juga di sini banyak banget yang nggak hanya di Jakarta nih Pak. Betul. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Depok, ada bahkan juga dari luar Pulau Jawa, tapi di Rampak Pencak Indonesia ini tuh kita bersatu Pak. Latihan bareng, gerak bareng, bahkan kita belajar alat musik juga Pak, tradisi. Nah itu salah satu kegiatan-kegiatan di Rampak Pencak Indonesia. Dan memang alhamdulillah Rampak Pencak Indonesia ini semakin bisa membuat pencak silat itu digemari Pak sama anak-anak muda, alhamdulillah Pak. Gitu. Jadi itulah Pak Rampak Pencak Indonesia yang sekarang dikasih kesempatan untuk hadir di kediaman Bapak. Gitu Pak. Nah, Pak Edi aku mau nanya nih Pak. Pak Edi ini silat itu dari kecil atau kapan Pak udah mulai silat Pak? Saya dapat ilmu itu dari kakek. Dari kakek? Kakek saya dari daerah Rempoa, Ciputat. Ya Allah, dekat rumah saya Pak, itu Pak Rempoa Ciputat. Iya. Sekarang sih udah habis, keluarga nggak ada lagi di situ.
Oh, oke, oke, oke. Jadi sejak kecil, habis ngaji, bukan diajarin silat dulu namanya, main pukulan. Hah, main pukulan Pak? Namanya bukan silat Pak Bukan. ya? Bukan, main pukulan gitu Pak? Pukulan. Yang saya dapat itu pertama, bukan langsung main jurus, tapi akhlak kita ditata. Masya Allah. Akhlak dulu ya Pak ya? Makanya suruh ngaji dulu kan. Iya benar-benar. Baru tujuannya orang tua tuh yang akhirnya saya katakan, saya dididik how to become a noble man. Masya Allah. Luar biasa banget itu Pak. Jadi ada unsur keamanan, saya jadi haru saya. Iya Pak. Karena ingat orang tua Tisu guys. yang membesarkan saya gitu. Jadi kita ngaji lalu kalau kita tanya sekarang anak-anak, misalnya Anda aja, Iya Pak. coba kenapa you belajar silat? Apa jawab you? Kenapa belajar silat? Nah, itu salah. Masa ilmu untuk berkelahi? Iya, Kan ilmu tidak boleh untuk berkelahi. Jadi pertama diajarkan akhlak kita. Akhlak dulu Pak yang pertama. Ya, dengan agama kita, how to become a noble man. Baru dilatih yang tadi itu untuk berada jasmani kita ditata, dijaga supaya kita bisa supaya kesehatan kita inilah supaya kita bisa mempertahankan apa saja gitu. Jadi pertama akhlak, baru jasmaninya. Jasmaninya. Jadi kita dapat di situ aspek security. Ah iya Iya kan? Betul Pak. Nah, kemudian ketiga aslinya itu kita budaya, bukan olahraga dari nenek moyang kita budaya. Budaya tradisional, budaya. Nah, budaya itu kalau misalnya tampil jurus, selesaikan orang tepuk tangan. Betul. Apa yang didapat oleh kita? Prosperity, kesejahteraan. Kesejahteraan. Kemarin juara Asian Games dapat berapa? 14 Pak. Dapat berapa hadiahnya? Emas. Hadiahnya 1,5 M. Iya. Apa artinya itu? Kesejahteraan juga. Kesejahteraan benar-benar Pak. Jadi di silat ada aspek security, keamanan, dan kesejahteraan. Yang pertama dia habis menyampaikan jurus tepuk tangan, kan senang. Senang, ya betul Pak. Kesejahteraan dia dapat uang kemarin gede benar. Jadi security aspek rohani dan jasmani. Apa artinya itu? Warga pencak bisa ikut mempertahankan ketahanan nasional. Betul. Ya kan? Iya betul Pak. Dulu saya umur 16 tahun berani. Udah perang Pak. Perang sama Belanda. Bukan hanya perang darat. Iya Pak. 15 menit habis Dardanelles, Mustang dia udah di atas kita tuh. Masya Allah. Nembakin kita. Duh ngeri banget ya Pak ya. Saya di wartawan ada di TV One tuh. Bukan TV One, ada lagi TV yang satu. Bukan, nanti ada di YouTube. Nggak takut dibilang. Siapa bilang? Takut Pak ya? Wah itu Mustang kan 12,7 itu betul. Suaranya. Saking takutnya lari, terkencing-kencing kita. Bukan terkencing, terberak-berak gitu. Saking takut. Saking takutnya tuh Pak ya? Gitu. Jadi pengalaman saya itu saya dididik akhlak. Dididik akhlak pertama. Saya pakai bukan hanya untuk bela diri, tapi untuk kehidupan. Nanti saya kasih unjuk. Tahun 50 saya masuk kota, dapat pangkat apa saya coba? Udah 19 tahun. 19 tahun. Pangkat saya sersan. 19 tahun Pak? Ya, pangkat saya sersan. Ya Allah Pak, saya masih sekolah Pak itu Pak. Tahun 50 masuk sersan, karena saya pakai silat, saya pakai untuk kehidupan. Tahun 80 mayor jenderal. Masya Allah, luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak. Nggak ada itu.
Dan sekolah secapa saya itu saya dari secapa, bukan dari, makanya Dari secapa. ntar saya unjukin buku ya, ada judulnya apa? Jenderal Tanpa Angkatan. Jenderal Tanpa Angkatan. Itu Bapak menulis buku tersebut, Iya, Pak? iya. Masya Allah, itu harus Pak. Aku harus baca itu, Pak. Kalau ada saya kasih, ada satu. Siap. Masya Ada nggak? Allah, Jenderal Panggil Tanpa Rusdi coba, Angkatan. ada ke situ. Jenderal Tanpa Angkatan. Iya, sini. Masya Allah, ini buku luar biasa banget nih. 16 tahun udah jadi sersan. Ini kalian buka nanti dibaca ya. Iya, Masya Allah, Pak. Itu Jenderal Tanpa Angkatan. Sebetulnya saya ngeledek. Tahu ngeledek? Ngeledek apa tuh, Pak? Begini. Jenderal Tanpa Angkatan. Angkatan disebut menurut Anda apa artinya? Generasi. Angkatan diartikan apa? Saya maksud angkatan begini. Yudhoyono angkatan 73. Iya. Lulusan Akabri 73. Wiranto 68. Wiranto 68. Prabowo 74. Yudhoyono 73. Karena melalui akademi. Betul. Kalau saya jenderal, saya bukan dari Akabri. Tapi bisa jadi jenderal. Masya Allah. Sekolah saya bukan sekolah Akabri, tapi secapa, sekolah calon perwira. Calon perwira secapa. Dari pertama secapa, udah jadi perwira Kupaltu, Kupalda, Seskuat. Seskuat. Seskuat saya nggak bisa ke Indonesia, umur saya udah 41. Seskuat itu harus sampai 40. Jadi saya... Oh, lebih 1 tahun ya, Pak ya? Jadi saya di sekolah malah di Amerika. Oh, di Amerika. Oh, luar biasa. Jadi ini ngeledek karena lulusan Akabri 100 orang menjadi perwira, yang jadi jenderal hanya 28%. Waduh. Yang 72% ada yang letkol, ada yang kolonel. Iya. Terus saya Menjadi jenderal. nggak jadi Akabri, jadi jenderal. Jadi jenderal langsung. Sebetulnya saya ngeledek. Iya. Wow. Jenderal. Ini boleh dibawa deh. Wah, Masya Allah, Pak Edi. Terima kasih banyak buat Rampak Pencak Indonesia nih. Nanti kita baca di sini nih. Jenderal Tanpa Angkatan. Masya Allah. Coba nih ada sedikit nih. Dibaca dari Kak Seto nih. Kak Seto, siapa? Ini ada Seto. Coba dibaca coba. Oke. Wow, ini kalimat awalnya aja udah. Coba. Ketika saya ditangkap. Wah, itu kalimat awal aja udah begitu tuh, Pak ya. Ketika saya ditangkap dan dikumpulkan bersama para aktivis mahasiswa di markas Kodam Jaya. Di situ saya baru mengenal Pak Edi. Dia memeriksa satu persatu para mahasiswa. Giliran saya yang diperiksa, beliau mengatakan kepada anak buahnya bahwa saya harus dilepaskan. Ini anak baik, saya tahu siapa dia. Begitulah kata-kata yang keluar dari mulut Pak Edi. Lalu saya dipulangkan dengan diantar oleh aparat keamanan dan diturunkan di Blok M. Sementara teman-teman aktivis yang lain ada yang harus menginap sebelum akhirnya dikirim ke asrama tentara Taji Malela, Bekasi. Begitulah kenangan singkat saya kepada Pak Edi, sosok yang dekat dengan mahasiswa sekaligus disegani. Masya Allah. Luar biasa, tepuk tangan dong teman-teman nih. Kenapa Kak Seto ini disuruh keluar terlebih dahulu, Pak? Kenapa, Pak, kira-kira? Saya tahu dia kan pengasuh anak-anak. Betul. Dia sih aktivis dia. Oh, oke. Aktivis juga. Tapi nggak usah ditangkap lah. Nggak usah ditahan lah. Nggak usah ditahan lah ya, Pak, karena orang baik ya, Pak ya, Kak Seto ya. Ya Allah, sangat berutang budi sekali berarti Kak Seto ini sampai detik ini. Yang lain, tapi akhirnya semuanya saya tangkap, ada fotonya ntar di sini. Ada, Pak? Jadi teman. Jadi teman sekarang? Jadi teman semua. Malah saya di tahanan itu, Iya. saya kan yang ngontrol yang itu. Malah saya dianggap jadi rektor kampus Kuning. Masya Allah, seriusan, Pak? Iya. Ya Allah, kan sekarang jadi teman dan diangkat menjadi rektor. Kemarin ulang tahun ke-41 kita bareng kok. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Nggak ada daerah lain yang nangkap sama ditangkap. Jadi kalau nggak ada di sini. Di sini jadi kawan sama Pak Edi. Termasuk apa itu? Ada bekas Menteri Yudhoyono tuh. Siapa lupa? Suka lupa saya. Datang juga. Ada ntar kalau mau lihat di video ada. Ada, siap-siap. Nanti kita sama-sama lihat di video nih, Pak. Wow, luar biasa. Ini keren Jadi banget. silat tuh dipakai untuk ilmu silat, dipakai kehidupan. Dipakai kehidupan, benar, Pak. Ya jujur aja deh. Nggak mungkin kan saya korupsi itu.
Kalau udah ahlaknya ditata. Ahlaknya udah dibentuk ya Pak sama sosok kakek ya Pak. Mungkin orang yang tidak kenal saya, waduh, jenderal rumahnya mewah. Bahkan saya punya rumah di Australia. Iya. Tidak ada 1 sen pun barang haram di saya. Nggak ada. Rezeki aja. Rezeki aja bener Rezeki. Pak. Saya tinggal di sini sudah pensiun. Iya. Saya pensiun dari Wagub punya 30 juta. Nggak punya apa-apa. Karena saya pindah di sini, Iya. saya dekat sama Habib Umar. Iya. Setiap malam Jumat saya datang kemari untuk maulid. Setahun sekali datang 10.000. Ini rumah Habib Umar. Saya suruh beli. Oh, iya. Kemudian saya bergaul di sini. Tahu kalau orang Betawi itu sifatnya apa? Agamis. orang Betawi. Agamis, pertama Toleransi, toleransi, egaliter. egaliter. Jadi saya kalau sembahyang, bukan murim corona ya, kalau corona saya nggak sembahyang di luar. 3 masjid saya datang gitu. Kalau saya mau sembahyang, saya suruh anak buah bawa makanan untuk 10 orang. Masya Allah. Habis keluar dari masjid, Masjid. yang tukang sapu-sapu kita kumpulin, kita makan sama-sama gitu. Masya Allah, sedekah ya Pak Edi ya, itu diutamakan. Bulan puasa saya kirim untuk buka puasa. Masya Allah. Jadi apa yang kita keluarkan tuh diganti sama Allah. Nah, Saya benar-benar, punya, saya di sini dulu ada jamur. Tahu jamur? Jamur. Jamur ada 100 orang pegawainya. Anak-anak jamur itu ada 3 orang yang lulus S1, saya sekolahin. Bapak sekolah kan Iya, sampai lulus S1. Iya. Masya Allah. Ada yang jadi perawat. Ya kita Memberi ya Pak ya? memberi lah. Sedekah. Saya karena saya dekat sama rakyat, dia jual tanah. Ada di peta nanti saya tunjukin tuh. Dari sini udah kelihatan. Tahu rezeki saya, beli tanah 10.000 Per meter tuh per Pak? meter. 10.000 Pak? Lalu ada proyek bendungan sekarang, Iya. dipakai pemerintah. Digantinya berapa coba? Tebak aja. Tebak aja nih Pak ya. Ya. 1 Beli juta. 10.000, diganti berapa semeter? Wah berapa kalau sekarang ya Pak ya? Wah itu udah berkali-kali lipat tuh Pak ya. 1 juta mungkin Pak? 1.300.000. 1 juta dari 10.000 ya Pak ya? Ya Allah, berapa kali lipat itu teman-teman tuh ya? Jadi ya, Itu efek sedekah tuh Pak ya? Rezeki itu bukan waktu kita dinas. Betul. Begini aja, Tuhan mau kasih rezeki, asal kita jujur aja. Jujur iya benar-benar Pak. Ntar terakhir saya kasih contoh-contoh lah Siap Pak. untuk itu. Masya Allah. Berarti emang sedekah ini Pak Edi ini mengutamakan selalu ya Pak ya? Iya, untuk prinsip sedekah seperti ini ya Pak ya? Masya Allah. Ini buat teman-teman nih sedekah nih harus diutamakan nih. Walaupun lagi nggak ada uang sedekah mah diutamakan ya Pak. Karena pasti bakal dibales ya Pak Edi ya. Dijamin itu. Masya Allah. Wah Pak Edi, aku penasaran nih Pak Edi. Kan tadi kakek itu kan sangat luar biasa nih mendidik. Dia penghulu, Penghulu. wakil penghulu Tanjung Priok, akhirnya jadi penghulu Tanjung Priok. Saya dulu di Priok lahir. Pak Edi lahir di Priok. dan kakek pada saat itu menjadi wakil penghulu penghulu, dan iya. menjadi penghulu. Iya. Ya Allah luar Karena biasa. saya cucu pertama, jadi paling disayangkan. Sama kayak saya berarti Pak. Saya juga cucu pertama. Di mana-mana dibawa mulu pasti, diajak mulu. Ya Allah. Jadi ini sosok kakek kan sangat mengajarkan suatu hal yang baik sekali sampai pada detik ini nih Pak Edi sangat menjunjung tinggi ini akhlak dan lain-lainnya nih Pak. Tapi kalau di silat itu sendiri kan namanya masih muda gitu. Pernah berantem nggak Pak kira-kira? Waduh. Pernah berantem nggak Pak kira-kira? Nggak pernah ya Pak? Waktu sekolah, Waktu sekolah? saya punya, tapi bukan kakak, ayah saya bersaudara. Iya. Punya anak. Punya anak. Di atas saya. Dia sekolah kelas 7, saya kelas 4. Iya. Dia punya pacar. Oke Pak. Mau ngelawan dia takut. Saya dikeroyok. 4 orang saya. Dikeroyok sama 4 orang tuh Iya. pada saat itu? Iya. Dia mau pukul saya loncat aja, saya gigit. Dadanya berdarah, dia kabur semua. Ya Allah, berarti udah bisa berantem juga pada saat itu ya Pak ya? Setidaknya bisa membela diri lah Pak ya? Ini kira-kira jurus gigit dari mana Pak datangnya Pak? Nggak tahu. Ya Allah, luar biasa. Ini gara-gara pacar berarti Pak ya? Bukan pacar kita, pacar orang. Pacar orang ya Pak ya? Ngelawan dia nggak berani, kita dimusuhin. Sering terjadi Pak, memang Pak kayak gitu. Waduh. Ini Pak Edi di sini
apa namanya lingkungan yang enak banget nih Pak. Ini rumah Habib Umar dulu. Dulunya rumah Habib Umar, Saya sekarang disuruh beli. Pak Edi beli. Kalau Itu boleh sebelah juga tuh. di sebelah sana? Itu dipakai untuk silat, markas silat Padepokan, namanya Paku Bumi. Paku Bumi. Nah itu aku mau tanya tuh Pak. Cimande. Pak Dia Edi. sudah bikin kejuaraannya. Udah bikin kejuaraan Yang kemarin ke-9 kali. ke-9 Ya, kali. virtual. Oh iya. Dan pesertanya yang terbesar, pesertanya 3.017 orang, yang ke-6 di Bandung. Wow, itu besar sekali Pak Kemudian untuk ada virtual. yang dari Australia, ada yang dari Singapura datang, Jepang datang. Oh, oke. Kenapa perguruan kecil ya, Iya, bukan iya. besar ya, bisa bikin. Bisa bikin kejuaraan sebesar itu ya Pak ya, Kenapa, pesertanya. Kenapa tuh Pak kira-kira? Coba kenapa? Karena apa ya Pak kira-kira? Karena roh pencaksilat itu ada di perguruan. Bukan ada di pengurus daerah, bukan ada di pengurus besar, ada di perguruan. Ada di perguruan. Ruhnya. Iya, rohnya. Oh. Itu yang bisa membuat Iya. perguruan tersebut bisa Iya, bisa besar. besar, Bisa iya. besar. Karena memang ada ruhnya di dalam perguruan rohnya itu. ada. Bukan di pengurus daerah, bukan ya Pak ya? Bukan di. Itu salah satu bukti dibuktikan. Oh ya Allah. Luar biasa. Nah itu aku juga malah takjub sekali karena Pak Edi di sebelah ini ada latihan silat juga gitu. Jadi kalau bukan corona, kemarin udah mulai lagi. Kalau bukan corona, ini hari Minggu ini 200 orang nih latihan di sini. Di sekeliling sini Pak? Ya. Di sini, di lapangan ini belakang? Iya, di depan ini. Nanti bisa lihat deh di video. Ada videonya tuh Pak? Ada. 200 orang. 200 orang. Wah ramai sekali tuh Pak. Ada yang nggak pakai silat, ada belum punya pakaiannya. Ada yang gabung warga biasa gitu Pak ya? Ngikut untuk latihan di sini. Itu kalau dari jam berapa latihan kayak gitu-gitu Pak? Pagi. Dari pagi tuh? Ngumpul ya Pak ya? Masya Habis Allah. gitu saya masakin. Bapak masakin Pak? Masakin. 200 orang Pak? Iya. Masya Allah, luar biasa. Sawah saya besar. Kenapa enggak sih? Iya bener-bener, Masya Allah, bener-bener. Sawahnya sih besar sini. Iya. Masih makan, beliin itu aja, ayam satu, udah. Cuma sayur-sayuran. Wow. Makannya nggak pusing. Ambil daun pisang, ditaruh. Digelar gitu Pak ya? Gelar situ udah. Ada di video udah dilihat. Wah itu enak banget itu Pak. Rame-rame 200 orang makan di atas daun pisang. Itu enak banget dah itu ya Pak. Semuanya di situ. Aduh keren banget ini. Emang luas banget sih Pak kalau dilihat-lihat Pak Edi halamannya. Wow. Sampai detik ini Pak Edi masih aktif banget nih Pak di silat Pak. Saya Sabtu lalu diundang ke oleh Panglipur ke Bandung. Nanti hari Minggu ke Jakarta diundang sama Pagar Nusa. Pagar Nusa, perguruan Pagar Nusa. Kemarin ke sekolah SMP, pelajar SMP, bikin festival silat. tapi Zoom. Tapi saya buka di sana. Oh, Masya Allah. Jadi saya tuh nggak ada berhentinya, diundang terus. Ya, Masya Allah itu makanya Pak, itu tipsnya gimana Pak bisa produktif seperti itu sampai detik ini Pak? Kemana-mana. Nggak tahu lah. Itu juga bingung. Ini kaki saya bengkak tuh. Bengkak nggak? Iya ini kelihatan bengkak Pak, benar-benar. Karena ke Bandung 5 jam duduk hanya begini aja kan. Ya Allah, iya. Jadi di kendaraan apa? Di mobil. Iya soalnya Besok berangkat lagi ke Lembang. ke Lembang. Rapi tapi. Rapi ya, radio ya Pak ya. Luar biasa. Jadi ini selain Bapak pencak silat dunia, ini Bapak rapi juga nih. Ya, jadi emang sangat luar biasa sekali sebutan-sebutan buat beliau ini. Emang sampai sekarang masih dengerin radio juga Pak? Sering Pak? Itu Pak? Itu. Kalau saya buka break 09 apa panggil 10 orang masuk. Jadi kalau saya buka saya nggak bisa tidur udah. Langsung nyangkut banyak yang gabung. Dengan 09 Alfa semua nyebar. Ya Allah. Aku juga tadi sempat notice juga tuh Pak, itu radio, ya Allah. Dikirain mah hanya pajangan, ternyata memang Bapak gunakan juga ya Pak ya? Ya Allah. Kalau saya ke udara, kalau saya ke
ke Manado gitu. Paling bagus itu kan. Aduh, break, 09 terima panggil, ada 10 masuk. Gue bilang satu-satu dari Aceh, Satu-satu. terus satu. Akhirnya sampai Irian, apa itu aja? Ini skipnya udah hilang, jadi nggak dapet. Nggak dapet ya. Ada lagi yang lucu, saya di Medan, Iya. mau ke Brastagi, Iya. panggil, memberitahu, Brastagi, Triple Alpha udah mau meluncur. Nggak denger dia, hanya 80 km. Iya. Tapi yang nyaut Manado, kan jauh. Jauh, Pak. Break sini Manado, Pak Edi apa mau disampaikan? Jadi Manado nyampein. Nyampe ke Pak Edi itu ini. udah berangkat dari Medan. Iya. Pak Edi itu lagi nongkrong makan durian. Ya ampun, malahnya. Senang ya teman. Masya Allah, luar biasa banget. Ada cita-cita saya. Apa tuh, Pak? Kalau sudah corona selesai, saya mau tur, mau nyewa bus yang 2 tingkat tuh. 2 tingkat itu, iya. Yang mau ikut boleh, asal iuran dari Jakarta, Banten, Lampung, sama Aceh. Sampai Aceh. Saban kota berhenti. Pasti ada orang Rapi, pasti ada orang Silat. Bener. Ada juga orang Betawi kali ini. Iya pasti. Orang Betawi di mana-mana Pak kayaknya, Pak. Orang Betawi di mana-mana, Pak. Itu kalau corona selesai saya niat itu. Niat itu, insya Allah Pak ya. Semoga nih corona hilang, ya kan Pak Edi bisa tur lah ke sana. Sampai Tapi Aceh. sampai Aceh pulangnya kita naik pesawat. Iya, Pak. mereka naik ke bus lagi. Kalau naik bis mah capek juga, Pak. Ya benar, naik Capek. pesawat, Pak. Oke. Dan bukan saja ini, sampai Bali nanti. Sampai Bali. Wah, itu muter Iya, dong, Pak ya? Iya. Wow. Luar Karena biasa. banyak teman saya kan. Iya, Kapan benar-benar. pasti dia mau ketemu saya. Iya, kemana-mana pasti ada aja ya Pak ya, teman ya Pak ya. Wow, luar biasa nih. Pak Edi ini di mana-mana temennya. Ditanya kemana-mana nih Pak Edi pasti kenal. Ya, jadi kalau Pak Edi kemana-mana udah pasti aman lah. Kesejahteraannya aman lah ya, karena di mana-mana punya teman banyak nih. Coba saya ke Bandung aja belum tentu ada teman saya. Pak Edi mah di Bandung udah pasti banyak gitu kan, ya Allah. Dan ke dunia. Iya, dan Sebut aja mau kemana sekarang, sebut aja. Belanda. Wah, Emang rumahnya ya kayaknya. kejuaraan ketiga di Belanda. Kejuaraan 3 di iya. Tahun 90. Tahun 90. Kejuaraan yang ketiga kalinya di Belanda. Tuan rumahnya. Tahun 90. Udah pasti ada. Jepang deh, Pak. Jepang ada nggak, Pak? Saya tahun 88. Waktu apa? Reformasi 88 ya? 98. 98. 98. Saya ada di Jepang. Ada di Jepang. Berarti ada teman juga tuh Pak di Jepang tuh, Pak? Ada pencaksilat. Iya. Sujisila juga ada. Iya, saya datang. Kemana lagi ya? Saya ke Rusia datang. Rusia. Tadi kepikiran Rusia juga. Ternyata Rusia ada teman nih, Pak. Azerbaijan, Uzbekistan, saya datang. Spanyol. Turki gimana, Pak? Turki. Udah. Ada juga, Pak? Ada. Oke, Amerika deh. Ada. Telepon sekarang udah nyaut Amerika. Waduh. Wah, ini luar biasa banget. Itu tepuk tangan dulu. Ini pertemanan luar biasa banget ini. Masya Allah. Minta doanya ya Pak Edi buat Rampak Pencak Indonesia. Semoga semakin bisa membawa nama pencaksilat semakin luar biasa lagi, Pak. Dan buat teman-teman atau anak-anak muda nih, Pak. Generasi-generasi kita selanjutnya. Boleh deh. Nah, siap. Kita langsung keliling-keliling aja nih Pak Edi ya. Boleh ya, Pak? Yuk, teman-teman yuk. Minum kopi dulu. Minum kopi dulu, Pak. Siap, Pak. Biar. Biar. Kopi bagus loh. Iya, benar. Ada khasiatnya nih. Asal jangan pakai susu. Jadi kopi dong nih, Pak? Iya. Boleh. Oh iya Pak, terakhir nih Pak. Aku ada kenang-kenangan dari Rampak Pencaksilat Indonesia buat Pak Edi. Boleh dong, ini ada Apa itu? pelakat Pak buat Bapak. Kita persembahkan. Wah, ntar kita pajang lagi nih. Masya Allah Pak. Nah ini Pak ada pelakat Pak. Duduk aja Pak, nggak apa-apa. Nah, jadi Berdiri enak. berdiri berarti kameranya di setting lagi Pak. Bisa Pak? Ayo. Ayo. Nah, ini Pak, aku persembahkan buat Pak Edi dari kita, Rampak Pencak Indonesia. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Udah dari sini, kamera ini ya Pak. 1, 2, 3. Oke.
Ini buat Bapak dari kami. Tutup lagi deh. Siapa? Kita tutup lagi. Taruh di sini. Siapa? Wah, ini kalau dipajang, Masya Allah, Pak. Senang banget kami, Pak. Masya Allah. Ayo, Pak, kita... Udah kopinya, Pak? Udah. Yuk, kita Yuk kita ke sana. pelan-pelan keliling, Pak.